Hukum di tengah kita, itu redaksi kita sadar bahwa hukum itu selalu ada di tengah-tengah kita, tapi juga ada, karena kan kalau hukum di tengah kita berarti ada juga yang ada di tengah-tengah kita, karena kan mengawal hukum. Karena sebenarnya kita itu satu kesatuan yang besar. Nah, gitu ya. ada aparat penegak hukum kan, mulai dari hakim, jaksa, pengacara, termasuk polisi. Nah, ini yang malam ini mau kita bahas. Ini yang lagi rame, ini yang lagi rame dan mendapat sorotan dari banyak orang nih. Nah, karena seakan-akan bertubi-tubi, seakan-akan ya. Harusnya mengawal hukum, tapi ternyata juga ditemukan banyak yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, mungkin bermasalah ya, kita nggak ngomong pelanggaran, mungkin bermasalah. Oknum. Oknum, Nah, gitu kita lihat dulu ya videonya. Rentetan kasus yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian memancing sorot negatif dari publik. Setidaknya ada 3 kasus besar baru-baru ini yang melibatkan tubuh Polri, yaitu kasus Verdi Sambo, terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua yang sudah memasuki babak sidang, tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 133 orang supporter bola Aremania, hingga dugaan jual sabu-sabu sebagai barang bukti sebanyak 5 kg yang dilakukan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa yang sejatinya akan dilantik menjadi Kapolda Jatim yang baru. Bisa jadi meledaknya kasus yang melibatkan Polri saat ini akibat pengabaian reformasi di tubuh Polri. Ngerem total. Masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Masanya yang lalu-lalu sudah usai. Reformasi di tubuh Polri bisa diterapkan mulai dari pendidikan. Karena pasca reformasi tahun 1998, polisi seharusnya menjadi aparat pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selain itu, penerapan hukuman pada personil Polri yang bersalah dilakukan tanpa pandang bulu, bukan hanya pada kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Contohnya adalah kasus Kanjuruhan. Kasus ini harus terang benderang, bukan hanya aparat di lapangan saja yang menjadi tersangka, tapi komandonya karena mereka bergerak lewat komando. Bisa jadi perlu adanya komitmen tegas oleh negara terhadap institusi kepolisian. Tujuannya agar serius melakukan pembenahan institusional. Komitmen itu harus dilakukan melalui evaluasi dan audit mendalam terhadap sistem pengawasan di kepolisian oleh pihak eksternal. Dimungkinkan dilakukan pemotongan anggaran kepada Polri sebagai bentuk sanksi tegas. Yang pertama terkait dengan masalah pungli. Jadi saya minta tolong stop yang namanya pungli. Kalau kita ingin kepercayaan publik ini bisa kembali. Kita harus prihatin dengan kondisi yang ada pada saat ini. Ya, jadi Lihat banyak sekali video yang ceritanya kayak gitu loh. bahkan Pak Presiden juga sudah menegaskan gitu kan. Jadi kita harus menyadari reformasi ini memang sangat-sangat urgent. Tapi kita bahaslah malam ini. Tapi yang paling keren tuh ada kata-kata stop pungli. Berarti ada dulu berarti Stop kan. pungli. Berarti ada kan Iya, kalau ada baik. di stop. Kalau ada stop berarti ada harusnya ya. tunjukkan tidak ada kalau tidak ada gitu loh. Berarti ini ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, ini sekarang lampu merah. Berarti Sekarang kan lampu ada. merah ya. Berarti habis kuning ya berarti ya. Kita undang para narasumber yang sudah hadir di redaksi hukum di tengah kita. Kita undang terlebih dahulu Profesor Dr. Sajiono SHMH. Beliau guru besar Universitas Bayangkara Surabaya. Saya undang Prof, monggo bergabung bersama dengan kami. Selamat malam Prof. Juga ada Dr. Hufron SHMH, pengamat hukum tata negara Untak Surabaya. Silakan Pak Ufron. Selamat malam Prof, Pak Ufron. Dan juga mantan jurnalis senior hukum dan kriminal ada Bapak Imam Syafi'i SHMH. Monggo. Monggo. Selamat malam.
Kita sapa juga yang ada di Zoom, ini juga yang cukup vokal Iya. kalau kita mengkritisi terkait dengan institusi dari kepolisian. Ada Bapak Iwayan Titip Sulaksana SHMS, praktisi hukum dari Universitas Erlangga. Pak Wayan, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ngobrol. Mungkin kalau boleh dibilang Prof. Sajiono ini juga dulu pernah bertugas dalam institusi kepolisian. Dulu dan sekarang, Prof, melihatnya gimana? Apa memang sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini juga ada di tubuh kepolisian dulu? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kultur kepolisian, ini tidak jauh berbeda sebenarnya. Artinya Antara memang ini kepolisian sudah yang lama dengan sekarang ini, hanya perkembangan-perkembangan yang terjadi ini di tubuh kepolisian ini menyesuaikan dengan suatu perkembangan masyarakat saja. Tetap pada konsep-konsep kepolisiannya sama, menurut saya. artinya ketika banyak kejadian yang bertubi-tubi, Prof melihatnya sudah tidak kaget begitu dengan apa yang terjadi. Sepanjang pengetahuan saya dan pengalaman saya dalam kepolisian, kasus-kasus besar yang seperti menimpa sekarang ini sangat jarang dulu. Jadi kalau kita bicara tentang perilaku individu kepolisian, ini memang lebih berhati-hati perilaku kepolisian yang sebelum reformasi. Sebelum reformasi. Nah, kalau kita cermati secara realitas bahwa kepolisian ini kan suatu institusi, suatu lembaga, di mana lembaga itu diampu oleh sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang ada sekarang ini dipengaruhi dari masing-masing perilaku individu, di mana terkait dengan perilaku lembaga yang kemudian menjadi karakter kepolisian itu tidak dipikirkan, tapi perilaku individu itu yang kemudian lebih menonjol. Nah, disinilah akan tampak di mana tubuh kepolisian ini ketika mengadakan suatu perubahan atau transformasi kepolisian, lompatannya lebih cepat masyarakat. Masyarakat sudah mampu mengkontrol dengan baik terhadap kinerja kepolisian, kepolisian sendiri masih statis. Sehingga disinilah maka banyak sekali tindakan-tindakan kepolisian itu yang atas desakan masyarakat. Ini yang sebenarnya tidak terjadi. Penyelenggaraan kepolisian terkonsep bahwa perkembangan masyarakat apa yang akan terjadi telah terprediksi sebelumnya. Sehingga ketika terjadi di masyarakat, dari tubuh kepolisian sudah memiliki pola. Nah, ini menjadi kondisi yang terbalik menurut pengamatan saya. Jadi masyarakat sudah berkembang lebih jauh, Ya, di sini masih lompatannya kepolisian lebih lambat. Sehingga apa yang terjadi pada masyarakat ini akan tidak mampu diselesaikan oleh kepolisian menjadi terbalik. Kepolisian sudah menjadi sorotan. Atau Sehingga jangan-jangan masyarakat mendesak karena nggak gerak-gerak, Bro. ya itu karena masih menentukan suatu pola. Inilah yang saya kemampuan prediktif terhadap perkembangan masyarakat yang tidak seimbang menurut saya itu. Jadi ke depan ini mestinya terhadap suatu perkembangan masyarakat ini betul-betul menjadi suatu agenda untuk menentukan pola di dalam tindakan kepolisian sebenarnya. Baik, kita coba ke Pak Wayan juga menyoroti terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Sajiono. Pak Wayan, gimana Pak Wayan melihatnya? Apakah memang benar berarti slogan reformasi belum terjadi sampai dengan sekarang? Ngapunten, kalau saya sih ini sudah terjadi sejak lama. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian. Pada waktu itu kepolisian masih di bawah pengawasan, diawasi oleh TNI, Pomdam atau Denpom. Kalau terjadi hal seperti ini biasanya yang melakukan penyidikan dulu adalah Denpom atau Pomdam. Ya, karena undang-undangnya menyatakan demikian, tapi kemudian setelah reformasi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, di sini kewenangan kepolisian terlalu lebar. Amat sangat lebar, apalagi di dalam pasal satunya jelas. Pasal 5, pasal 13, pasal 16. Ini hampir menggerus kewenangan TNI.
Ya, dengan kewenangan yang besar itu seperti itu, power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Ya, power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Siapa yang mengawasi polisi? Kompolnas, belgedes Kompolnas mengawasi polisi. Ya kan? Nah, kemudian masih ingat ada kasus rekening gendut yang Ya. dimiliki oleh para petinggi Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Ribut di koran kan. Tapi mana hasilnya? Hilang begitu saja. Dari mana rekening gendut itu? Dari mana gajinya berapa sih Pak? Seorang inspektorat jenderal golongan 4E katakanlah. Ekuivalen dengan golongan 4E di PNS. Teman-teman saya dosen guru besar golongan 4E cuma 15 juta gajinya. Lah Sambo itu berapa Mbak? 15 juta mungkin sama. Beda-beda dikit tapi kekayaan yang ada yang dia dimiliki. Kenapa tidak kemudian Kapolri itu sudah melihat gejala-gejala seperti itu harusnya meminta bantuan KPK atau Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung untuk meneliti dari mana asetmu, kekayaanmu kalau dibandingkan dengan gaji yang kau terima setiap bulan. Oke. Nah, dari situ kan kelihatan, Mbak. Apalagi Teddy Minahasa. Loh, Kapolda merangkap bakul sabu-sabu piye to karepe iki. Nah, itu baru tertangkap sekarang ya, kemarin. Baik Pak Wayan. Iya. J, Pak Wayan ngapunten kita rehat dulu sebentar ya Pak Wayan ya. Oke. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hari ini saya benar-benar bangga dengan acara hukum di tengah kita, Bu. Kenapa gitu? Karena mampu menghadirkan narasumber-narasumber yang wah kalau saya ngomong Selama ini Anda nggak bangga berarti ya? maling. Kalau selama ini Anda nggak bangga, besok berhenti kerja kayaknya. Saya lebih bangga hari ini gitu loh Mas. Nanti saat lagi akan lebih bangga lagi. Gitu. Kita ke Pak Imam. Pak Imam ini kan pengamat kepolisian sekaligus juga dulu pernah bertugas sebagai jurnalis senior hukum dan kriminal. Ini menyorotinnya gimana? Mungkin ada catatan-catatan dulu begitu dan melihat 3 kasus besar yang saat ini menjerat internal Polri. Ya, jadi begini Mbak Agnes, saya beruntung, saya ketika jadi wartawan yang ngepost di kepolisian, saat Polri masih bergabung dengan TNI. Dianggap sebagai adik bungsu ya, gitu ya, kayak kalah-kalahan gitu ya. Terus kemudian pada era reformasi tahun 1999 itu mulai ada persiapan polisi mandiri. Kemudian sampai muncullah yang Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 kayak gitu ya. Nah, itu sebetulnya ini hadiah sebetulnya, ini hadiah. Ya, tapi kemudian tentu godaannya, polisinya nggak siap atau bagaimana, nanti Profesor bisa menjelaskan. Tapi menurut saya sesungguhnya banyak polisi yang baik, ya. Hanya saja polisi yang baik ini tidak mendapat kesempatan itu ya. Contohnya jangan lupa, dulu kita pernah dikagetkan tahun 2004, itu ada 147 mahasiswa PTIK membuat tugas akhir yang justru mengkritik habis adanya suap, ada permainan uang di tubuh Polri. Waktu itu kepala PTIK-nya Pak Faruh Muhammad ya, Prof ya. Wah, itu menggemparkan. Zamannya Kapolda Pak Dai Bakhtiar. Saya kebetulan dulu Pak Dai pernah dari sini ya. Kita berkawan juga kan kayak gitu. Jadi mahasiswa PTIK itu disuruh kemudian menulis tugas akhirnya boleh mengkritik apa saja tentang Polri. Itu padahal dari 2002 ke 2004 itu baru 2 tahun polisi ini mandiri gitu loh. Tapi dengan sudah mendapat kekuasaan kritikan, ya? dan kewenangan yang sangat besar. Itu sudah mulai ada itu, mulai ya malpraktek atau yang gitu ya. Itu kritiknya ada 2 ya. Mulai untuk misalnya perbuatan tidak patut, artinya korupsi, suap, baik eksternal maupun internal ya. Internalnya itu misalnya mulai rekrutmen. Rekrutmen zaman itu untuk masuk Bintara waktu itu
itu 30 sampai 40 juta zaman itu. Kalau sekarang sudah 100 juta, Prof ya. Saya mendengar untuk Bintara itu ya. Nah, itu yang internal ya, kayak gitu ya. Kemudian eksternalnya ya itu tadi polisi kemudian jadi rahasia umum. Kalau lapor hilang kambing jadi hilang sapi itu waktu itu masyarakat. Maksud saya sebetulnya itu sudah diingatkan. Saya tidak tahu, Prof. Kalau waktu itu angkatannya 39A waktu itu PTIK. Kalau sekarang mahasiswa PTIK saat itu apakah sekarang ini sudah menduduki jabatan-jabatan penting? Kalau tentu saja saat itu mereka misalnya komitmen dengan karya akhirnya, saya pikir mereka akan jadi polisi yang baik. Atau jangan-jangan mereka itu tidak mendapat jabatan-jabatan yang penting karena kebaikannya. Nah, itu satu sisi. Kemudian mohon maaf, polisi itu termasuk reserse, itu punya namanya diskresi penyidikan ya, Prof ya. Artinya ketika dia kemudian reserse sebetulnya dengan keyakinannya dia, ya sebetulnya tidak bisa diintervensi baik atasan pun ya. Kalau saya tidak keliru, Prof ya. Ya tapi ini kan kita jangan sampai kemudian saya tentu juga tidak berharap ini kan ada desakan Polri kan masuk TNI. Kalau negara demokratis nggak ada Polri ya Polri, jangan dicampur adukan dengan TNI. Zaman itu ketika Polri masuk TNI, polisi salah sedikit atau polisi nggak salah, misalnya ada penjahat ya ditembak gitu ya, lapor ke Denpom misalnya ya, ke POM TNI, itu polisi bisa dipanggil berulang kali kasusnya nggak selesai-selesai. Saya pernah ada teman namanya Pak Sakun waktu itu, Kanit Resmob, sampai dia akhirnya meninggal karena seringnya itu diperiksa di Denpom seperti itu. Tapi itu baik sih, ada baiknya, tapi ada itunya. Jadi polisi makin hati-hati. Oke, baik. Ya. Pak Imam, ini yang menarik adalah karena ketika mendapatkan hadiah itu ternyata mungkin disalahgunakan gitu kan. Belum siap juga gitu ya. Bahkan mungkin tadi Pak Imam sudah sebutkan secara nominal, sampai sekarang malah makin besar. Itu terjadi di internal. Artinya memang ada gitu ya Mas Pulung ya. Pak Ufron gimana nih dengan hadiah undang-undang itu tadi? Apakah memang salah di produknya kah? Atau memang yang mengaplikasikannya yang salah? Ya, terima kasih Pak Agnes. Jadi kalau menurut saya, dalam pengamatan saya, persoalannya itu memang dimulai dari kewenangan. Kewenangan yang begitu luas disampaikan Mas Imam, Pak Titip juga, bahwa dia memiliki kewenangan dominus litisnya itu di penyidikan, termasuk sekarang di korupsi. Jadi demikian luas. Tentu bahwa kewenangan itu tidak boleh lepas dari cinta segitiganya, kewenangan, tanggung jawab, pengawasan. Saya melihat bahwa belakangan itu yang lemah adalah pada titik tanggung jawab dan pada pengawasan. Oleh karena itu, menurut saya berbagai kasus ini memberikan pelajaran buat kita, sesungguhnya titik lemahnya Polri itu bukan pada semata di undang-undangnya, tapi pada persoalan perilakunya. Yang perilaku ini dalam berbagai kasus tadi itu karena lemahnya pengawasan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Oleh karena itu menurut saya, tadi kalau dikatakan oleh Pak Presiden, Pak Kapolri, satu soal pungli. Saya kira ini bukan rahasia umum lah ya, yang tadi disampaikan Pak Imam, lapor polisi kambing yang hilang, sapi yang kemudian harus dijual dari kandang. Terus yang kedua disampaikan juga bahwa ada store, kalau untuk sekolah maupun untuk dapat jabatan. Menurut saya bukan hanya itu, menurut saya juga termasuk anak buah kepada atasan dalam kasus tertentu harus store gitu. Jadi bukan dua itu, tiga. Yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi diulang-ulangi adalah gaya hidup lifestyle. Saya kira ini menurut saya lebih ke soal perilaku. Yang menurut saya kalau saya identifikasi penyakitnya itu ada di pengawasan. Sementara Kadipropam seharusnya dia adalah strong leadership, memberikan pengawasan yang begitu kuat, begitu ketat, begitu tajam. Persoalannya jeruk makan jeruk gitu. Di sisi yang lain ketika bicara soal pengawasan eksternal Kompolnas, ternyata Kompolnas itu menurut saya dibentuk berdasarkan kepres. Harusnya kalau mau kuat statusnya, bentuknya harus undang-undang dan diberi gigi gitu. Supaya ini pada posisi pengawasannya lebih efektif. Berarti sekarang Kompolnas masih belum terlalu bertaring berarti ya? Kalau menurut saya belum bertaring, lebih memberikan pertimbangan kepada Presiden ketimbang mengawasi pelaksanaan jabatan tugas Polri di satu sisi, termasuk dalam konteks penegakan kode etik di sisi yang lain. Yang menurut saya
lemahnya Polri itu juga dalam berbagai kasus ternyata persoalan kode etik profesi itu juga tidak menjadi sesuatu yang penting ketika dia memulai menjadi seorang anggota kepolisian. Jadi dua-duanya ini harus paralel, penegakan hukum dimulai dari pengawasan dan pembinaan, termasuk adalah penegakan kode etik. Saya kira itu, Mbak Agnes. Oke, kode etik, personnya, termasuk Perilaku. perilaku pengawasannya. Nah, Prof, ini gimana untuk bisa benar-benar memperbaikinya? Karena kalau kita bilang SDM berarti kan ibaratnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Yang jahat kemudian dibilang oknum, yang baik ya nantinya akan tertutup oknum gitu, Prof. Begini, jadi memang saya menilai bahwa terkait dengan transformasi kepolisian yang lebih ditekankan adalah sumber daya manusia. Yang terjadi di sini untuk perubahan sudah dilakukan, hanya kemudian perubahan itu tepat sasaran atau tidak, itulah yang menjadi perbincangan. Jadi sepanjang sumber daya manusia kepolisian itu tidak dapat merubah perilaku individu menjadi perilaku organisasi, ini akan selalu berjalan sendiri-sendiri. Artinya apa? Bahwa setiap perilaku individu itu harus tertanam sejak menjadi atau diangkat menjadi anggota polisi, selama menjalankan tugas-tugas kepolisian itu adalah menjalankan wewenang organisasi atau lembaga. Sehingga disinilah akan mengurangi terjadinya suatu penyalahgunaan wewenang ataupun penyelewengan oleh individu. Nah, yang terjadi, Mbak Agnes, di sini bahwa arogansi terhadap anggota kepolisian itu sebenarnya dipengaruhi oleh perilaku individu yang merasa dia itu sebagai pejabat, sebagai pejabat kepolisian. Ini yang harus dirubah mindset ini, bahwa anggota kepolisian bisa bertindak berdasarkan undang-undang itu karena adanya suatu kewenangan. Yang memiliki kewenangan itu adalah jabatan, bukan berarti individunya. Kalau kayak gitu harus nunggu masing-masingnya sadar diri sendiri dong, Prof? Bukan. Jadi saya sependapat dengan Pak Ufron tadi bahwa memang konteks pengawasan itu memang ada, harus ada. Hanya sekarang yang kita pertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan itu. Satu hal yang penting dalam konteks membentuk atau membangun kultur organisasi yang kemudian menjadi karakter kepolisian, ini adalah konsep engar sosong tulodo. Jadi suri tauladan para pimpinan sekarang inilah yang harusnya ditonjolkan. Kejadian-kejadian yang ada itu justru menjadi contoh yang jelek, menjadi monster yang jelek. Kalau seorang pimpinannya seperti itu, apalagi anggota, akan muncul adigium seperti itu. Nah, disinilah terkait dengan pembenahan terhadap sumber daya manusia itu harus, ya, menurut pendapat saya harus direformasi secara total. Mulai dari rekrutmen sampai dengan pengawasan dalam proses fungsi kepolisian itu dilaksanakan. Baik itu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat maupun penegak hukumnya. Memang Mbak Agnes, di sini ada suatu konsep yang menurut teorinya antara kewenangan yang bersifat protagonis dan kewenangan yang bersifat antagonis itu seimbang. Nah, di sini pimpinan kepolisian harus mengambil sikap yang tegas. Mana yang dikedepankan? Protagonisnya atau yang antagonisnya? Atau antagonisnya? Oke, baik. Kalau kita lanjut nanti ya, Prof ya. Kita harus rehat dulu sebentar soalnya. Kata-kata yang bagus. Apa itu? Nggak ada suri tauladan yang di atas. Berarti Saya malah berpikir jangan-jangan memang kita nggak punya budaya berterima kasih. Jadi orang yang baik nggak pernah kelihatan, yang jelek aja yang kelihatan. jadi yang jelek-jelek yang kelihatan. Iya. Belum lagi juga kalau misalnya ada mungkin yang teman-teman jurnalis pernah mengungkap, oh yang atasan ini suka mungkin melakukan pungli kepada bawahan. Nah yang bawahan nanti berpikir, saya kalau mau menjabat
pasti Berarti akan kudu seperti ngono. itu. Kudu ngono berarti. Nah ini yang harus diubah. Pak Wayan, kita mengubahnya gimana ini Pak Wayan solusinya? Dari Pak Wayan seperti apa? Kalau saya melihatnya, saya teringat dengan pesan dari Profesor J.I. Saitapi almarhum, bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Beliau seorang ahli kriminologi, juga ahli hukum pidana, jagonya bahkan mengkritisi polisi tanpa ada rasa takut sama sekali. Dia mengatakan bahwa pembusukan di kepolisian itu dimulai dari Mabes Polri. Dimulainya dari Mabes Polri. Nah, bagaimana para Inspektorat Jenderal itu, para petinggi-petinggi yang di sana dengan gaji yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2, itu adalah bahwa polisi itu adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia, adalah pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia. Karena dia pegawai negeri, maka dia tunduk dan patuh pada PGPS, Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lah kok bisa punya rekening gendut? Dari mana? Ini harusnya Kapolri langsung memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa yang bersangkutan. Dari mana kau dapatkan dana yang bisa membuat rekeningmu jadi gendut begitu? Tapi kan enggak. Karena di antara mereka ada satu budaya yang saling memahami, saling bersaing, sugi-sugian. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya juga punya teman yang baik sekali di Mabes Polri yang orang ini jujur. Harusnya dia sudah Inspektorat Jenderal, tapi karena orang ini baik dan tidak pernah mau melakukan hal-hal di luar sumpah jabatannya ketika jadi polisi, maka dia pensiun dengan pangkat yang terakhir sebelum bintang 2 itu. Jadi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk pendidikan, untuk naik pangkat dan sebagainya, selalu dihalangi. Nah, dari sinilah saya yakin dan percaya kalau sudah Mabes Polri busuk, maka Polda, Polres, Polsek juga akan mengikuti. Jadi perubahannya yang di pusat dulu ya, Pak Wayan ya? Iya, perubahannya di pusat dulu karena sekarang ini Polri di bawah tanggung jawab langsung Presiden, maka panglimanya Presiden, pelaksanaannya adalah Kapolri. Tapi sebelum ini dibersihkan, Kapolri harus bersih dulu. Pernah nggak selama masa jabatanmu kamu menerima suap? Hanya dirinya sendiri yang bisa menjawab seperti itu. Kalau enggak, ya sama saja toh Mbak. Saya membersihkan rumah, ya kan? Plafonnya dulu yang harus dibersihkan dengan sapu yang panjang itu, kemudian sudah luntur turun ke bawah, baru disapu dengan bersih. Lah bagaimana mungkin bisa membersihkan itu kalau sapunya jorok begitu? Jujur pada dirimu, Listio Sigit, apakah selama kau menjadi berkarir di kepolisian, pernahkah enggak kau menerima suap? Ini berlaku untuk yang sekarang atau juga nanti akan istilahnya Pak Wayan juga mengkritisi terhadap Kapolri sebelumnya, karena kan ini juga boleh dibilang sudah terjadi bertahun-tahun. Iya, itu sudah membudaya di antara mereka tentang hidup hedon gitu, gaya hidup hedon itu sudah membudaya, Mbak. Malah yang tidak bisa mengikuti gaya hidup mereka tersingkir, terbuang, nggak akan mungkin bisa naik jabatan itu kalau bukan temannya sendiri, bukan kroninya sendiri. Nah caranya sekarang untuk membersihkan itu karena ini kan sudah cacat akhlak nih. Akhlaknya udah rusak itu. Udah rusak betul ini. Caranya bagaimana? Ya dimulai dari Kapolri dulu. Oke. Sebagai panglima pembersihan. Sebelum kau bersih-bersih, Kapolrinya harus bersih dulu. Baik Pak Wayan. Baik Pak Ufran kalau baik Pak Wayan, Pak Ufran kalau misalnya kayak cacat akhlak gitu, hukum gimana nih menanggapi pembersihan yang macam kayak begitu? Perlukah mungkin dibentuk undang-undang khusus untuk melakukan audit secara khusus begitu atau gimana ya? Iya, tadi kalau bicara soal kode etik profesi, itu mungkin agak gampang, hampir mendekati pada soal akhlak sebenarnya. Soal akhlak itu juga bukan semata-mata kemudian kode etik dipelajari dengan baik, itu enggak. Tapi juga tadi dimulai dari contoh. Jadi saya berpikir bahwa contoh yang baik, best practice yang itu dimulai dari pimpinan itu lebih
efektif daripada 1000 kata-kata yang hanya di atas kertas gitu. Hari ini saya melihat sebenarnya kalau mau bersih-bersih ya harus dimulai dari Kapolri, betul tadi. Dimulai dari Mabes, betul. Kapoldanya, betul. Itu betul. Jadi itu harus ada contoh yang menurut saya mereka itu adalah contoh yang baik, hidup sederhana. Dan itu harus menjadi mindset, menjadi karakter kalau dia jadi polisi. Maka yang perlu saya ingin katakan Mbak Agnes, Mas Bulung, pertama itu kan mereka harus bisa memahami bahwa filosofi polisi itu adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Undang-undangnya itu kepolisian negara gitu. Artinya bahwa dia adalah pengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kelompok, golongan, dan koalisinya gitu. Jadi dia harus, itu yang dia pikirkan. Yang kedua adalah kalau dilihat dari visi misinya kan dia adalah pengayom, pelindung, pelayan, satu adalah penegak hukum. Itu menurut saya juga sudah clear gitu. Yang tidak clear itu ternyata pada aspek tadi. Soal akhlak itu harus dimulai dari contoh yang baik pimpinannya, tapi juga dimulai dari proses pendidikan. Karena itu tidak bisa disulap semalam bisa menjadi orang baik itu. Itu harus ada contoh baik yang harus dimulai saat pendidikan. Ada contoh, ada seorang kawan perwira bilang kepada saya begini, Pak Ofron, saya ini pingin sebenarnya hidup sederhana meskipun saya adalah perwira. Tetapi yang tidak bisa itu kabeh koncoku iku sogi-sogi gitu. Jadi nggak kuat nonton koncone kabeh karena yang disebut sebagai ekosistemnya, lingkungannya, miliunya itu semua menunjukkan gaya hidup yang hedonis gitu. Sehingga dia tidak bisa berada pada suatu kalangan yang kemudian bagaimana dia bisa hidup secara sederhana. Konco-koncone kabeh wis sugih. Konco-koncone kabeh mobilnya sudah mobil yang luar biasa itu. Sudah ada surat edaran telegramnya, tapi itu juga nggak ditegakkan. Jadi menurut saya sekarang lebih penting dari semua ketentuan, peraturan, surat edaran larangan hidup mewah itu lebih penting adalah di penegakannya. Lebih ke pengawasan. Jangan-jangan yang membaca untuk tidak hidup mewah, hidupnya mewah juga. Yang nulis maksudnya yang membuat ya, bukan yang membaca. Pak Imam gimana? Dulu mungkin pernah rasa-rasan juga dengan teman-teman karena kan bukan hanya di level atas. Polisi yang baik itu masih banyak. Okay. Ya. Dan jangan lupa ketika tadi bicara tentang SDM ya. Saya ini punya teman misalnya ya. Misalnya gini, menceritakan bagaimana lulusan-lulusan terbaik sekolah Taruna Nusantara ya, ranking tertinggi itu lebih memilih menjadi polisi gitu kan. Itu saya sempat mendengar kabarnya institusi TNI gusar karena ke depan ini banyak polisi pinter, orang-orang hebat masuk Polri, sedangkan yang rankingnya di bawah itu masuk TNI. Ini kan kalau dibiarkan, waktu itu bahkan wacananya ini kurikulumnya harus diubah, artinya secara SDM ini polisi ini sekarang ini baik-baik. Karena itu jangan heran, Mbak Agnes kan juga lebih tahu lah. Polisi yang belakangan ini kan nggak usah tinggi-tinggi ya, biasa-biasa. Tapi itu isi otaknya pinter-pinter. Itu harus diakui loh. Nggak menjajeni loh bawaannya. Saya ngalami itu kayak gitu. Termasuk polisi yang baik, saya kenal Pak Krisna Mukti lah ya, baik ya. Kalau misalnya waktu itu Kanit Reskrim Polrestabes gitu ya. Kalau dia lagi senggang gitu, ayo Mas Imam kita ikut. Kita masuk mall itu pakai game yang balapan mobil gitu loh ya. Tapi ada juga temennya yang dugem, yang gitu ada. Jadi ya, artinya polisi yang baik, yang pinter juga baik. Itu dari sisi SDM menurut saya. Karena itu jangan sampai kemudian ini kan mulai ada desakan. Ini dijadikan alasan lah. Kemudian harus kembali ke TNI, polisi masuk itu. Kalau menurut saya nggak bisa seperti itu. Polisi tetap harus mandiri kalau kita ingin baik. Kemudian yang kedua, polisi ini sangat berat loh bebannya. Satu sisi tugasnya dia harus pengayom, pelindung. Satu sisi. Sisi lain dia harus menegakkan hukum coba. Kalau menegakkan hukum itu nggak boleh kompromi. Tapi kalau mengayom harus baik-baik. Dia harus menampilkan karakter kedua-duanya loh. Artinya berarti ini kan ini tadi karakter yang antagonis sama yang protagonis tadi ya, yang disebut oleh Prof tadi ya. Betul, kalau kita mau baik ya, tadi mulai dari Mabes Polri ya. Kemudian ini kan Polda di Indonesia kan jumlahnya kan ada 34 ya. Saya yakin kalau cuma cari 34 polisi yang hebat bersih menemukan. Ini buktinya begitu rame-rame Pak TM, gantinya coba Pak Tony Hermanto. Ini orang baik, orang sederhana, ada ternyata. Dan stok seperti itu masih banyak di Polri. Nah, itu. Ini tinggal
kemauan. Jadi sebenarnya pembenaran juga masih bisa ya Pak ya? Ya ini memang harus total, tapi tentang nggak usah bingung tentang SDM-nya banyak. Polisi ketika ditaruh di KPK bisa baik, tapi kembali ke polisi kadang-kadang godaannya kan besar. Itu tadi yang disebut Pak Ufron. Saya sederhana, tapi melihat lingkungan begini, imannya nggak kuat ini. Ya, Mbak Agnes ya, tadi Pak Gufron misalnya, sebetulnya Kompolnas itu ya yang Perpres 17 ya tahun 2011. Saya hold dulu di situ ya. Kompolnas kita bahas nanti ya. Kita lihat dulu soalnya. Iya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara. Ini kalau ngobrolin kayak gini kayaknya waktunya kurang ya Mas Mulya? Iya, dan saya juga izin Bu, ternyata masyarakat yang ada di luar sana juga memberikan atensi kepada kita melalui WA Pak. Saya mohon izin untuk membacanya. Reformasi Polri dinilai harus didasarkan masalah nyata bukan persepsi publik. Apa sih yang lebih dipentingkan, jati diri Polri atau citra diri Polri? Izin memberikan tanggapan terkait diskusi malam ini, saya Effendi Kurniawan, SHMH, pengamat hukum dari Mojokerto. Melihat perilaku-perilaku aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya Polri, kewenangan yang sangat luas terhadap penegakan hukum yaitu menjadi gerbang utama dalam proses peradilan pidana. Hal itu berimplikasi bukan hal baru lagi perihal rekening gendut para pejabat-pejabat Polri. Sepertinya momentum ini menjadi urgensi untuk membentuk KPK pada tingkat daerah mengingat terhadap praktik-praktik suap dalam hal penanganan perkara hanya KPK sampai sejauh ini yang bisa diandalkan. Ini malah ada lagi, polisi jangan dipersenjatai, dia bukan untuk perang, dia bekerja menghadapi masyarakat, melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, bukan perang. Sekali lagi, penjahatnya nggak tembak ya polisi yang kalah lek ngono ya. Tapi sing demo yang gawe watu. Nah, makanya. Yang membuat Polri berbuat curang itu sebenarnya masyarakat sendiri. Mereka yang terbelit kasus hukum mesti berusaha minta tolong polisi meski harus nyogok. Ayo berbenah bersama iki Api dari Lamongan. Ada satu lagi Pak, Mbak Tina di Surabaya. Dari Surabaya. Gajinya polisi berapa ya? Kok pejabatnya banyak yang pakai mobil mewah? Heran saya gitu. Mungkin pinjem Mbak gitu. Polisi pengayom melindungi itu hanya isapan jempol. Anggaran polisi besar bikin iri TNI, Rani di Surabaya. Wah ini banyak sih masukan dari masyarakat ya. Saya mungkin ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan ini menanggapi kritikan-kritikan masyarakat seperti apa? Karena mau tidak mau masyarakat ternyata memang jauh lebih selangkah atau bahkan 2 langkah di depan Polri. Seperti yang tadi sempat kita sampaikan di awal. Pak Wayan singkat. Saya mengingatkan lagi bahwa polisi itu kan abdi negara, abdi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dia sudah terpisah dari TNI. Sebagai abdi masyarakat, abdi negara dan abdi masyarakat di bidang penegakan hukum, pengayoman, melindungi dan seterusnya. Ya, itu gaya hidupnya tolong. Namanya abdi itu kan jongos, babu, kacungnya masyarakat. Pegawai negeri sipil itu jongos, babu, dan kacungnya masyarakat sebagai pelayan loh ya. Sebagai pelayan, bukan pejabat loh ya. Saya menegaskan ini berdasarkan statement dari Soekarno. Presiden Soekarno ketika melantik pegawai negeri sipil, mengambil sumpah pegawai negeri sipil di Departemen Penerangan tahun sekitar 1960-an. Kalau ingin kaya jangan jadi pegawai negeri sipil, jangan jadi penyelenggara negara, jangan jadi pejabat negara, jangan jadi pejabat pemerintah. Karena mereka semua ini adalah abdi negara, abdi masyarakat. Jadi babu, jongos, kacungnya masyarakat. Gak mungkin babu, jongos, kacungnya itu akan lebih kaya dari juragannya itu rakyat sendiri. Saya kembali kepada statement itu untuk kepolisian. Anda itu loh ya, babu, jongosnya masyarakat. Dari mana kok bisa lebih hidupmu lebih makmur dari rakyat sendiri. Berarti yang menurut Pak Wayan yang harus dilakukan di sini adalah bukan hanya sekedar arahan tapi audit.
Audit. Ya, oke. Semua diaudit, termasuk juga mantan-mantan Kapolri itu. Dari mana? Gajimu berapa? Makanya ketika ada seorang pejabat negara yang hidupnya di atas standar, Soekarno memerintahkan Jaksa Agung untuk segera memeriksa yang bersangkutan. Dari mana? Oke. Asal hartamu. Pasti dikejar, pasti dikejar. Sekarang kan terjadi pembiaran kan. Bahkan ada yang naik pangkat melampaui 2 tingkat dari atasannya, seperti si Sambo ini kan mencolot beberapa kali itu. Kok bisa? Baik, Pak Wayan. Mana bisa seperti itu? Baik. Kalau dulu dikejar, kalau sekarang dikejar takutnya ngobrol dulu di warung kopi. Nah, Nggak jadi kejar-kejaran. Prof, bener nggak sih Prof sebenarnya di internal itu ada kayak kubu-kubuan atau gerbong gitu Prof. Jadi istilahnya kayak, kalau ya kayak ini kan mungkin harus ikut yang ini, kalau mau dapat jabatannya lebih tinggi maka saya harus ikut yang ini. Begitu apalagi ketika pimpinan berganti saya harus ikut yang lain lagi gitu Prof. Ya. Terima kasih Mbak Agnes. Jadi ini konsep dasarnya sepanjang di dalam suatu institusi itu akan ada suatu penilaian untuk meraih suatu kedudukan yang lebih tinggi, pangkat yang lebih tinggi supaya cepat naik. Maka karena di dalam konteks kepolisian itu rekrutmennya kan melalui pendidikan. Ya. Nah, pendidikan inilah yang membawa suatu pertemanan. Bahkan ini akan menjadi suatu komunitas khusus dalam suatu angkatan itu. Nah, disinilah yang kemudian sangat mempengaruhi ketika siapa yang saat ini sedang menjabat. Nah, di sini akan ada suatu terbentuk secara otomatis itu. petanya Keakrapannya, kemudian kubu-kubuannya, bahkan pemetaannya terkait dengan jenis pendidikan. Ada yang dari perwira. Perwira itu ada 3 jenis. Perwira dari akademi kepolisian, ada perwira karier yang dari sekolah sarjana, Pak, dan ada yang dari sekolah reguler, perwira reguler. Di sini sudah pengelompokannya sudah berbeda, nggak bisa akan membaur menjadi satu, nggak bisa. Ini kultur yang memang menurut saya kalau perwira ya perwira harusnya begitu. Nggak bisa. Jadi tidak ada gap sama sekali. Masalah prestasi diangkat. Mana yang akan lebih mampu berpikir, lebih mampu untuk kinerja baik, itulah yang akan terangkat. Tapi dalam praktek itu tidak bisa. Sekolahnya Bahkan, dibarengin nggak bisa ya Prof? Ya, ada seperti adigium dan terpola. Kan kalau pendidikannya itu dari pendidikan jenis ini, jangan harap bisa menduduki pada jabatan tertentu. Berarti benar bahwa kepolisian adalah institusi yang senioritasnya memang dirasa sangat-sangat kuat. Justru saya kalau bisa berkata secara ekstrim ini, mohon maaf ya. Jadi filosofinya itu kayak ayam, kepolisian itu. Mengapa kayak seperti ayam? Ketika yang satu dapat makan, yang lain nendang, jedak. Ambil lagi. Artinya ini kalau ini jabatan yang satu itu cari celah-celahnya, kemudian akan diganti. Mungkin yang mengganti dari satu angkatannya atau kemudian dirinya sendiri. Ini yang tidak sehat sebenarnya. Dan ini menurut pengamatan saya ada. Maka terus terang saja karena saya itu juga menulis buku tentang kepolisian, beberapa buku tentang kepolisian. Hasil dari penelitian saya. Kepolisian itu tidak usah mengejar citra. Sekarang ini yang citra kepolisian yang dikejar, itu tidak perlu. Citra itu akan lahir dari masyarakat. Sepanjang kinerjanya baik, konsep-konsep dalam tugas dan wewenangnya itu dijalankan dengan baik, sesuai dengan fungsi masing-masing kepolisian dalam pembidangannya itu citra itu akan naik. Nah, persoalannya sekarang ini ada rambu-rambu kode etik, mohon maaf. Kode etik ini dirumuskan sebenarnya kan untuk membentuk perilaku, memperbaiki perilaku. Tapi sependapat saya dengan Pak Ufron, kode etik ini seolah-olah hanya sekedar apalah gitu ya. Hanya sekedar dibaca, dihafalkan, selesai sampai situ. Prof sendiri mengatakan bahwa ini diperlukan perubahan perilaku loh, Pak Ufron juga mengatakan itu loh Pak. Iya, tapi perubahan perilaku itu sebenarnya tidak bisa tuntas dengan kode etik saja. Ya. Mohon maaf, saya pernah menjadi hakimnya kode etik. Bagaimana kemudian ketika memeriksa seseorang yang terkena suatu perkara? Dalam konteks komunitas tadi berpengaruh.
Baik, Nah. Prof. Mungkin Pak Ufran menambahkan terkait dengan apa yang dijelaskan dengan kode etik itu tadi. Bagaimana supaya kode etik benar-benar bertaring juga di dalam tubuh kepolisian? Iya, jadi sebenarnya kalau menurut saya kode etik itu menjadi prasyarat sebuah pekerjaan itu adalah profesi. Hari ini saya melihat bahwa rupanya ada pergeseran makna bahwa menjadi aparat penegak hukum termasuk polisi itu bukan sebagai profesi aparatur negara, tapi lebih bergeser untuk mengejar jabatan dan mengejar kekayaan. Itu ternyata nggak hanya di kepolisian, itu juga ada di advokat, ada di kejaksaan dan hakim. Saya sebagai ketua Dewan Kehormatan Advokat itu, 10 dari kasus pengaduan itu, 8 itu kaitannya dengan persoalan uang gitu. Jadi pelanggarannya itu lebih besar persoalan uang gitu. Jadi maka saya melihat mestinya ini harus kembali, ini bukan vokasi, ini bukan pekerjaan yang berujung mencari keuntungan finansial, tapi ini adalah sebuah profesi yang mensyaratkan integritas, yang mensyaratkan kode etik yang dia pahami sejak semula dia ketika menjadi seorang aparatur penegak hukum gitu. Yang saya sebut tadi bahwa beliau adalah pengabdi, dia adalah pelayan yang kemudian dari sisi itu ya dia harus hidup sederhana. Dan satu kunci kalau saya melihat aparatur negara termasuk polisi, kalau hidupnya itu sederhana, melayani masyarakat dengan baik, nggak usah disuruh percaya, orang percaya, Pak. Jadi sebenarnya kepercayaan itu bukan, pencitraan itu bukan dibuat-buat gitu. Alami saja dia melayani masyarakat dengan baik, dia melindungi dengan baik, menegakkan hukum dengan bersih, itu menurut saya otomatis mereka dipercaya, dicintai oleh masyarakat. Profesi mulia sebenarnya. Officium nobile. Tapi anggota kepolisian tidak menyadari bahwa profesi yang diemban itu adalah mulia. Ya, Akhirnya dirusak oleh dirinya sendiri. Itu problemnya yang memang harus direformasi ya. Kita lihat dulu. Di sini tempatmu untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya selusi bersama di tengah kita. Di sini tempatnya. Saya kaget diingatkan kalau ini segmen terakhir. Nggak terasa ya. Biasanya itu nggak keras. Biasanya nunggu ya. Besok Anda nulis surat resign ya kalau gitu ya. Nggak sopar. Oke, saya mungkin ke Pak Imam. Pak Imam, ini dari tadi kan Pak Imam mengatakan sebenarnya banyak polisi yang baik. Tapi mungkin tertutup dengan yang tersorot gitu kan. Apakah memang peran dari masyarakat, netizen, bahkan media juga, Anda juga sebagai jurnalis gitu kan, itu memiliki peran untuk kemudian menyiarkan polisi-polisi baik ini. Kalau mungkin beberapa waktu lalu kita melihat juga ada 2 mahasiswa yang memberikan pengarahan kepada FBI atas kasus itu ternyata juga polisi gitu, tapi tidak tersebut identitasnya sebagai polisi. Gimana Pak Imam? Kita pernah ada contoh baik ya, karena itu teman-teman Komisi 2 maksud saya, ketika melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri, ini katanya tadi semuanya kan dari kepalanya lah ya. Ya harus betul-betul diteliti betul rekam jejaknya. Kita pernah punya contoh baik, dulu Pak Tanto ya. Pak Tanto coba ketika jadi Kapolri, apa jeleknya nggak ada. Karena sejak jadi Kapolda Jatim, Pak Tanto ini luar biasa. Pertama kali judi tidak boleh zamannya Pak Tanto. Dan itu terus karena Pak Tanto ini orang yang bersih, pengganti-penggantinya itu semacam undang-undang nggak mau ada judi. Ini baru yang belakangan aja Pak Idam kan, mulai ada judi. Itu berapa kali Kapolri. Pak Tanto itu ketika jadi Kapolda dulu, kalau Profesor masih ingat, dulu itu masih pembalakan liar kayu. Ada bos kayu datang bawa koper uang miliaran. Saya kebetulan wartawan di situ. Ditolak Pak, kayak gitu. Nah ini loh maksud saya sebetulnya, ini SDM-nya banyak yang bagus-bagus. Tinggal mau, ini kan sekarang bersinggungan ya. Kalau ada mau jadi Kapolri dekat partai politik, dekat penguasa yang kemudian itu didesain, kemudian dia yang jadi. Ini kan menurut saya ini kritik lah ya, kritik menurut saya harusnya ya
ini orang-orang yang baik ini beri kesempatan, beri karpet biru lah kalau saya. Ya, karpet hijau lah ya kayak itu ya. Nah itu supaya dia memimpin, supaya kayak gitu. Ya, Pak Tanto itu contoh sudah nggak usah jauh-jauh lah itu Pak Tanto, karena pernah di Jawa Timur. Iya, coba ganti Kapolri, beberapa Kapolri tetap aja nggak ada yang berani. Baik, saya Pak ini Imam. kebetulan Pak Agnes, saya hampir jadi anggota Kompolnas. Zamannya dengan Profesor Adrianus Maliala. Waktu itu kan anggota Kompolnas yang dipilih 7 orang. Semuanya 2 karena ada ex officio Menko Polhukam dengan Mendagri. Saya lolos sampai pada tahap 14. Itu diserahkan ke SBY untuk dipilih. Saya tercoret katanya. Ya nggak jelas. Padahal saya ranking 4. Ya kalau dipilih 7 itu sebetulnya saya masuk. Ternyata katanya saya nggak ada yang bawa jenderal polisi. Sehingga nanti nggak ada orang yang bisa ngatur saya. Mudah-mudahan ada reformasi lah ya. Pak Wayan singkat Pak Wayan boleh. Waktunya juga semakin mepet. Monggo. Jadi kembali lagi Mbak, kembali lagi pada fungsi kepolisian. Polisi itu akan dihargai oleh masyarakat kalau dia sendiri bisa menghargai profesinya. Saya sepakat itu. Maka kerusakan polisi sekarang pada akhlaknya. Gaya hidup mewah dengan gaji yang standar pegawai negeri sipil. Kalau Irjen itu paling enggak golongan 4C. 4C di Fakultas Hukum UNER itu sekitar itu sudah profesor itu. Itu profesor aja gajinya cuma sekitar 20 juta dan itu belum dipotong PPh 10%. PPh 10% ya, pajak penghasilan 10%. Loh kok bisa gaya hidupnya seperti itu? Dan itu sudah membudaya, berurat, berakar di Mabes Polri dan kemudian turun ke Polda, turun lagi ke Polres dan turun ke Polsek. Baik. Belum lagi ada isu-isu nih loh ya. Ada setoran dari Polsek ke Polres ke Polda, Polda ke Mabes dan sebagainya. Baik Pak Wayan. Benar demikian kalau alam ya polisi yang tahu. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai Panglima bersih-bersih rumah yang namanya Mabes itu adalah Kapolri, penanggung jawabnya Presiden karena itu bertanggung jawab langsung pada Presiden. Dari ujung atas ya Pak ya. Baik Pak Wayan, kita sudah dapat poinnya. Kalau Pak Wayan tetap konsisten dari atas. Prof, monggo. Tadi menarik Prof bilang kalau dulu memang polisi dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini memang harus sadar diri. Artinya sadar diri untuk melakukan suatu pembenahan secara konstruktif. Nah, bagaimana untuk mengatasi suatu keadaan yang telah terjadi seperti ini sesuai dengan instruksi Presiden bahwa tidak hidup bermewah-mewah. Coba sekarang terkait dengan personel polisi bermobil-mobilan itu coba dilakukan suatu, ya kalau Pak Wayan mengatakan diaudit, coba dilakukan pemeriksaan, benarkah ini mobil, ini adalah mobil yang sah? Ini yang mulai dari bawah, dari tingkat polsek ke anggotanya, coba diperiksa mobil-mobil itu. Jangan kemudian tampak mewah ternyata itu barang bukti. Ya, Pak Imam mengatakan seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Juga. Ini dari mulai tingkat polsek, mulai Polres dan seterusnya sampai ke tingkat atas. Atau kalau perlu dari tingkat pusat dulu turun ke bawah. Ya. Karena apa? Kemewahan ini jangan sampai hanya sekedar lip service. Ya, lipstick saja gitu. Ternyata ini tidak mewah. Karena kalau melihat gajinya ya jelas memang standar kan. Apalagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu udah lahir, gaji pegawai negeri sipil dengan gaji kepolisian sama gaji pokoknya itu. Artinya harus bareng-bareng. Jadi menurut saya memang kepolisian harus segera berbenah diri karena ini sudah terjadi hal yang mencoreng nama baik polisi. Ini harus pemulihannya ya harus ada tindakan konkret menurut saya. Baik, harus luar biasa juga untuk pemulihannya ya. Baik, terima kasih banyak para narasumber, Pak Imam terima kasih, Pak Ufron, Prof terima kasih, Pak Wayan juga terima kasih. Sebagai penutup ini ada kita bacakan dari WhatsApp, Polri bukan hanya profesi tapi juga jalan untuk mengabdi, namun juga pekerjaan yang unik, di sisi lain dibenci tapi juga dibutuhkan. Maka banyak yang pengen jadi Polri. Semoga semua teman-teman polisi yang baik tetap amanah. Statement coba. Nah, kalau closing statement satu kalimat cepet. Ya, Oke. Sudah waktunya udah. Jadi kata kuncinya adalah pengawasan melekat, dipilihlah orang-orang di Kadprofam atau Irwasum itu orang-orang yang strong leadership tapi berintegritas. Strong leadership dan berintegritas. Dan berintegritas itu yang paling penting.
Kisah